Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai pengujian efisiensi pasar. Kami yang beranggotakan 1. Dewi Indah Safitri, 2. Gusti Prayudi, dan yang ketiga Yasmin Anindita. Selamat menikmati. Pendahuluan, pengujian pasar yang efisien dituangkan dalam suatu hipotesis yang disebut dengan hipotesis pasar efisien, disingkat dengan HPE, atau Efficient Market Hypothesis, disingkat dengan EMH. Untuk mengetahui kebenarannya, perlu dilakukan pengujian secara empiris untuk setiap bentuk efisien pasar. Dalam pandangan Fama pada tahun 1970, membagi pengujian efisiensi pasar menjadi 3 kategori, yakni yang pertama, pengujian bentuk lemah, yakni seberapa kuat informasi masa lalu dapat memprediksi return masa depan. Pengujian efisiensi pasar bentuk lemah ini diganti menjadi pengujian terhadap pendugaan return. Yang kedua ialah pengujian bentuk setengah kuat, yakni seberapa cepat harga sekuritas merefleksikan informasi yang dipublikasi. Nama pengujian efisiensi pasar bentuk setengah kuat diubah menjadi studi peristiwa. Yang ketiga ialah pengujian bentuk kuat, yakni untuk menjawab pertanyaan apakah investor mempunyai informasi privat yang tidak terefleksi di harga sekuritas. Nama pengujian efisiensi pasar bentuk kuat ini diubah menjadi pengujian terhadap informasi privat. Pengujian pendugaan return. Hipotesis untuk menguji bentuk lemah ini berhubungan dengan hipotesis langkah acak atau random walk hypothesis. Jika harga-harga mengikuti pola langkah acak random walk, maka perubahan harga dari waktu ke waktu sifatnya adalah random atau acak yang independen. Artinya, perubahan harga hari ini tidak ada hubungannya dengan perubahan harga kemarin atau hari-hari sebelumnya. Pengujian secara statistik. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menguji independensi dari perubahan-perubahan harga sekuritas. Dan untuk pengujian independensi adalah pengujian hubungan variabel dengan menggunakan korelasi serial atau regresi dan pengujian run atau disebut dengan run test. Yang kedua, pengujian menggunakan korelasi dan regresi linear. Hubungan linear antara dua periode perubahan harga ini dapat diestimasikan dengan menggunakan koefisien korelasi atau dengan menggunakan teknik regresi. Selanjutnya yaitu pengujian run. Alternatif lain untuk menguji efisiensi pasar bentuk lemah adalah dengan pengujian runtun atau run test. Suatu runtun atau run adalah urutan tanda yang sama dari perubahan-perubahan nilai. Misalnya, perubahan-perubahan harga sekuritas yang meningkat diberi tanda positif, kemudian perubahan harga yang menurun diberi tanda negatif, dan harga sekuritas yang tidak berubah diberi tanda nol. Jika runtun sifatnya adalah acak, maka jumlah runtun yang diharapkan yaitu S(NR), yaitu 2 dikali N1 dikali N2, lalu dibagi N, yang kemudian ditambah dengan 1. Untuk E(NR), yaitu jumlah runtun ekspektasian, kemudian N1 yaitu jumlah perubahan positif, kemudian N2 jumlah perubahan negatif, dan E adalah jumlah dari perubahan atau sebesar N1 ditambah dengan N2. Kemudian pengujian cyclical. Pola pergerakan harga atau sekuritas yang tertentu dapat terjadi untuk pasar yang tidak efisien bentuk lemah. Pola lain yang memungkinkan dapat terjadi jika pasar tidak efisien bentuk lemah adalah pola cyclical. Pengujian secara aturan perdagangan teknis. Untuk pasar yang tidak efisien bentuk lemah, pergerakan return atau harga sekuritas dari waktu ke waktu dapat mempunyai pola yang tertentu.
Salah satu strategi perdagangan yang memanfaatkan pola perubahan harga sekuritas ini adalah strategi aturan saringan atau filtered rule. Strategi aturan saringan ini merupakan strategi waktu atau timing strategy, yaitu strategi tentang kapan investor harus membeli atau menjual suatu sekuritas. Dengan strategi ini, investor akan membeli sekuritas jika harga dari sekuritas meningkat melebihi batas atas yang sudah ditentukan, dan menjualnya jika harga turun lebih rendah dari batas bawah yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu studi peristiwa. Studi peristiwa atau event study merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa atau event yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Event study dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi dari suatu pengumuman dan dapat juga digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Kandungan informasi suatu pengumuman. Pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu pengumuman. Jika pengumuman mengandung informasi, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga atau dengan menggunakan abnormal return. Jika digunakan abnormal return, maka dapat dikatakan bahwa suatu pengumuman yang mempunyai kandungan informasi akan memberikan abnormal return kepada pasar. Sebaliknya, yang tidak mengandung informasi tidak memberikan abnormal return kepada pasar. Berikut ini merupakan bagian dari efisiensi pasar secara informasi dan secara keputusan. Dari bagian ini menunjukkan bahwa efisiensi pasar secara keputusan lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan efisiensi pasar secara informasi. Ini berarti bahwa pasar yang efisien bentuk setengah kuat secara informasi belum tentu efisien secara keputusan. Sebaliknya, pasar yang efisien secara keputusan juga merupakan pasar yang efisien secara informasi. Dari bagian ini juga menunjukkan untuk pengujian efisiensi pasar secara keputusan akan melibatkan 4 buah faktor, yaitu abnormal return, kecepatan reaksi, nilai ekonomis, dan ketepatan reaksi. Selanjutnya, hasil empiris studi peristiwa. Di sini ada beberapa studi peristiwa yang pernah dibahas. Yang pertama, pemecahan saham atau stock split merupakan memecah saham selembar menjadi banyak lembar saham. Yang kedua, penawaran perdana. Penawaran perdana merupakan perusahaan yang pertama kali melempar sahamnya ke pasar saham. Yang ketiga, pengumuman dividen. Miller dan Pidologigani menunjukkan bahwa dividen artinya tidak relevan dalam menentukan nilai dari perusahaan. Yang keempat adalah informasi akuntansi. Nilai pasar dari perusahaan merupakan nilai sekarang dari aliran-aliran kas masa datang. Selanjutnya yaitu pengujian informasi privat. Pengujian informasi privat merupakan pengujian pasar efisien berbentuk kuat. Oleh karena itu, pengujian ini harus dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan proxy. Proxy yang digunakan ialah return yang diperoleh oleh corporate insider dan return yang diperoleh oleh portofolio reksadana. Di dalam pengujian informasi privat, terdapat dua, yaitu insider trading dan return dari reksadana. Yang pertama, insider trading merupakan perdagangan sekuritas yang dilakukan oleh corporate insider.
Corporate insider yaitu pejabat perusahaan, manajemennya, direksinya, atau pemegang saham minoritas yang mempunyai informasi privat. Yang kedua, reksadana merupakan portofolio yang dibentuk oleh perusahaan reksadana dan dijual kembali kepada masyarakat dalam bentuk penyertaan. Tujuan reksadana ialah untuk meminimumkan risiko tidak sistematik dengan bentuk portofolio dan untuk menghasilkan return yang tinggi. Selanjutnya yaitu anomali pasar. Anomali pasar merupakan suatu teknik atau strategi yang tampaknya bertentangan dengan pasar efisien. Contohnya, Basu melakukan penelitian dengan meranking PER dan membandingkan hasil dari grup dengan PER tertinggi dengan grup PER rendah selama 12 bulan setelah terjadi pemilihan sekuritas. Hasilnya, sekuritas PER rendah mengalahkan sekuritas PER tinggi. Hal ini dikatakan anomali karena informasi PER merupakan informasi yang tersedia luas dan sudah banyak digunakan oleh pasar dalam menilai suatu sekuritas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.